Bab 813. Jangan pergi. Tracy ingin Windy tetap di sana. Tapi kepalanya sangat sakit. Dia memegang kepalanya dan berbisik dengan susah payah. Tahan gadis itu. Nona Tracy. Apa yang Anda katakan? Naomi tidak mendengar dengan jelas. Di sini terlalu berisik. Aku akan membawanya pergi istirahat. Daniel menggendong Tracy dan mengambil kesempatan ini untuk membawanya pergi. Naomi dan Paula buru-buru mengikuti di belakang. Tapi seketika, punggung Daniel menghilang. Naomi dan Paula ketakutan, mencari Tracy kemana-mana. Daniel menggendong Tracy dan pergi lewat pintu belakang. Kesadaran Tracy mulai melemah, karena kesakitan. Pada saat ini, Hartono sudah datang mengendarai mobil Pagani dan dia melemparkan kunci mobil pada Daniel dari kejauhan. Dia mengambil kunci mobil, menaikkan Tracy ke dalam mobil, melepas mantelnya dan mengenakannya pada Tracy, lalu mengendarai mobil dan pergi. Saat melihat bagian belakang mobil, Hartono bertanya dengan bingung, bukankah Tuan Daniel bilang sekarang dia tidak boleh mengendarai mobil Pagani? Dia juga bilang gigolo biasa tidak akan mampu mengganti ban mobil Pagani. Nona Tracy curiga pada Tuan Daniel. Mungkin Nona Tracy sudah mengutus orang untuk mengawasi kita saat kita pergi tadi. Jika sekarang pakai mobil lain, dia akan lebih curiga. Rian menjelaskan dengan suara rendah. Oke, kamu pergi dan tahan kedua wanita itu. Aku pergi mencari Denny. Hah, kenapa aku? Siapa lagi? Jangan sampai dikenali orang. Rian menyerahkan topeng rubah hitam kepada Hartono. Ini yang biasa dipakai pria bar. Hah, setengah jam setelah mobil melaju, Tracy akhirnya pulih kembali. Membuka matanya dengan linglung. Melihat sekeliling dan menemukan dirinya ada di dalam mobil Pagani. Pertanyaan pertama yang ia tanyakan adalah, dapat uang dari mana untuk mengganti ban Pagani? Aku jual Mercedes-Benz-ku. Daniel menjawab dengan cukup serius. Bukankah aku pernah memberimu uang? Tracy menggosok pelipisnya. Aku takut kamu memintanya kembali. Jadi tidak berani pakai. Daniel bercanda. Tracy tersenyum dan melihat ke kaca spion. Menemukan bahwa Naomi dan Paula tidak mengikutinya. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Naomi. Tapi baterai ponselnya sudah habis. Pakai ponselku. Daniel menyerahkan ponselnya padanya. Tidak perlu. Tracy tidak mengambilnya. Antar aku ke Bukit Haruna. Tidak pergi ke Taman Luke Hills. Daniel menoleh untuk menatapnya. Tidak. Besok aku harus kembali ke negaraku. Tracy menatap jam tangannya dengan tatapan rumit. Saat tadi kamu membawaku keluar, apa bawahanku tidak mengikuti? Mereka mengikuti kita. Tapi entah kenapa tiba-tiba hilang. Daniel menjawab dengan sangat alami. Bisa dibilang, Tracy sekarang jauh lebih waspada daripada Tracy 2 tahun yang lalu. Bahkan, ia jauh lebih sempurna dari sebelumnya. Dia bisa menemukan beberapa petunjuk sekecil apapun. Sampah. Tracy mencibir dengan suara rendah. Kamu terlihat sangat galak saat marah. Daniel meremas pipinya dengan lembut. Ada aku. Aku juga bisa melindungimu. Saat dia berbicara, beberapa mobil off-road hitam mengejarnya. Daniel hendak mempercepat laju mobilnya untuk kabur dari mereka. Tapi Tracy tiba-tiba berkata, pelan-pelan. Apa? Daniel sedikit bingung. Tracy langsung memegang kemudi dan mengarahkan mobil ke sisi jalan. Daniel terpaksa memperlambat laju mobil dan langsung memarkir mobil di sisi jalan. 5 mobil off-road hitam segera mengepung mobil Pagani mereka. Beberapa gangster turun dari mobil. Masing-masing memegang senjata dan tampak garang. Daniel tahu mereka bukan orang-orangnya Devina. Mereka juga bukan bawahan dari musuh kelas atas. Mungkinkah, wanita jalang, turun? Pimpinan gangster meneriaki mereka. Tracy tidak turun dari mobil, tapi hanya membuka atap mobilnya. Atap perak Pagani perlahan terbuka dan di bawah cahaya dingin, wajah Tracy terlihat arogan dan menawan. Dagunya sedikit terangkat dan dia menatap mereka dengan dingin. Siapa yang mengutus kalian ke sini? Pikirkan sendiri. Siapa yang kau singgung? Sekelompok pria itu memegang senjata dan mendekat selangkah demi selangkah. Malam ini, aku akan mengajarimu bagaimana cara menulis kata mati. Bab 814. Tracy menyeringai. Dia tidak terlihat seperti akan bertarung. Seolah-olah dia merasa bahwa orang-orang ini sama sekali tidak layak menjadi lawannya.
Mau hidup atau mati? Daniel melepaskan sabuk pengamannya, lalu turun dari mobil. Setengah mati saja. Tracy melirik gangster itu dan menatap jam tangannya. 20 orang. Apa 20 menit cukup? Cukup. Daniel berjalan ke depan mobil dan mengaitkan jari-jarinya. Ayo, semuanya maju. Banyak omong. Gangster menggertakkan giginya dengan marah dan beberapa bawahannya bergegas mendekat sambil membawa tongkat besi. Daniel menendang gangster itu hingga terlempar lebih dari 10 meter dan juga menabrak beberapa gangster di belakangnya. Yang lainnya tercengang. Semua membeku di tempat dan tidak berani maju. Kenapa diam saja? Berikan padaku. Pemimpin gangster berteriak dengan marah. Orang kita banyak, tidak sanggup mengalahkan satu orang. Mereka semua maju 2 langkah sambil membawa pisau di tangan mereka dan ketika mereka melihat mata dingin Daniel, mereka mundur ketakutan. Pengecut sialan. Apa kalian masih menginginkan uang? Pemimpin gangster bergegas mendekat sambil membawa tongkat besi dan yang lain mengikutinya. Mereka mengepung Daniel. Daniel melirik jam tangannya dan mulai bertarung dengan cepat. Lampu depan mobil Pagani menerangi bagian depan, seperti panggung besar. Tracy hanya bersandar di kursi dengan santai, memejamkan mata dan beristirahat dengan tenang. Sakit kepala masih membekas. Dia sedikit lelah. Suara perkelahian, makian, dan teriakan, semuanya tidak mengganggunya. Dia tenggelam dalam dunianya sendiri, sendirian dan tenang. Tangkap wanita itu, cepat. Puluhan gangster mengepung Daniel. 2 gangster menyalip di celah-celah dan segera bergegas untuk menangkap Tracy dengan membawa parang. Aura pembunuh yang ganas datang ke arahnya. Tracy perlahan membuka matanya. Seberkas cahaya perak melintas di depan matanya. Tepat ketika parang hendak menebas ke lehernya, tiba-tiba hembusan angin menerpa dan parang tersebut jatuh. Segera, terdengar suara teriakan dan darah terpecik ke wajah Tracy. Dia mengerutkan kening. Tatapannya sedikit tidak senang. Tapi, detik berikutnya, Daniel sudah menghabisi 20 gangster itu dan tepat di tempat sorotan lampu mobil. Sebagian besar orang sudah berjatuhan. Tracy melihat jam tangannya. Hanya butuh 13 menit. Menghabisi 20 gangster yang membawa senjata hanya dengan tangan kosong. Kecepatan ini cukup bagus. Daniel melambaikan tangan sambil mengerutkan kening. Karena melihat kap depan mobil berlumuran darah, sudah waktunya untuk mencuci mobil. Harus ganti baju juga. Tracy mengangkat dagunya. Daniel menatap bajunya dan tentu saja banyak darah berceceran. Sebenarnya dia tidak pernah membunuh. Tadi dia hanya melukai 2 gangster yang mencoba menyerang Tracy dan memberi mereka pelajaran. Tapi darah tetap berlumuran. Naik mobil. Desak Tracy. Ketika Daniel naik mobil, dia menoleh dan melirik mobil Rolls-Royce Silver menghampiri mereka. Naomi dan Paula turun dari mobil dengan tergesa-gesa untuk membersihkan kekacauan. Dalam 1 jam, aku ingin tahu siapa yang mengutus mereka. Perintah Tracy. Baik, Nona Tracy. Naomi dan Paula menundukkan kepala menerima perintah. Tracy menutup atap mobil. Kemudian Daniel mengendarai mobil pergi meninggalkan tempat itu. Malam hari sangat sepi. Daniel mengeluarkan beberapa tisu dan menyerahkannya pada Tracy. Tracy dengan lembut menyeka noda darah di wajahnya dan tiba-tiba bertanya, "Sebenarnya kamu siapa?" Daniel sedikit terkejut, lalu menoleh untuk menatapnya. "Menurutmu aku siapa?" "Kamu tidak mungkin hanya seorang gigolo biasa." Tracy tidak ingin bertele-tele. "Aku yakin kamu tidak akan menyakitiku. Tapi aku ingin tahu apa tujuanmu mendekatiku. Aku ingin kamu kembali ke sisiku." Daniel mengucapkan kalimat ini tanpa berpikir. Ini adalah perasaan terdalam dan paling tulus di hatinya. Mendengar kalimat ini, Tracy tercengang. Dia memiliki banyak persiapan di hatinya. Tapi tak menyangka jawabannya seperti ini. Bab 815. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Tracy pada awalnya terkejut. Lalu dia menjadi terdiam. Daniel tidak bicara lagi dan mengemudi dalam diam. Segera, mobil melaju ke kaki Bukit Haruna. Daniel memarkir mobilnya di sisi jalan. Membuka atap, menyandarkan kursi dan menatap ke langit. Tracy melirik jam tangannya. Bersandar di kursi dan menatap langit berbintang dengan tenang. Mereka berdua terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, menghembuskan rambut Tracy.
seolah-olah sedang mengaduk-aduk pikirannya yang rumit. Apa kamu percaya padaku? Daniel tiba-tiba bertanya. Menurut intuisi dan perasaan, aku percaya. Tracy menjawab dengan jujur. Tapi, dari sudut pandang rasional, banyak hal mencurigakan. Terkadang alasan itu tidak akurat. Daniel menoleh untuk menatapnya. Percayalah pada intuisimu. Banyak kesalahan terjadi karena intuisi. Tracy tersenyum pahit. Aku kehilangan sebagian ingatan. Dokter bilang karena ingatan itu terlalu menyakitkan. Jadi setelah terluka parah, otak secara selektif akan melupakannya. Tracy menatapnya. Aku melupakan banyak orang dan juga banyak hal. Tapi aku hanya mengingatmu dan perasaanku padamu begitu indah dan hangat. Menurutku, kamu seharusnya tidak membuatku menderitakan. Dihadapkan dengan pertanyaan ini, Daniel tidak tahu harus menjawab apa. Jika ada, sebaiknya katakanlah dengan jujur. Tracy tenang. Jika kesalahanmu tidak besar, mungkin aku bisa memaafkanmu. Kamu tidak akan. Daniel mengatakan setengah, lalu menariknya kembali. Sepertinya memang ada. Tracy menyipitkan matanya dan menatapnya dengan rumit. Pada saat ini, terdengar suara mobil dari kejauhan. Naomi dan Paula datang. Aku akan kembali ke negaraku. Mungkin perlu beberapa waktu baru kembali. Tracy mengangkat ujung bibirnya. Ambillah mobilnya. Aku tidak akan meminta uang itu kembali. Kamu bisa menggunakannya dengan tenang. Apa kamu akan mencariku setelah kamu kembali? Daniel menatapnya dengan lembut. Lihat nanti. Tracy membuka sabuk pengamannya dan hendak turun dari mobil. Tiba-tiba Daniel memegang kepalanya, membungkuk dan menciumnya. Tracy ingin mengulurkan tangan dan mendorongnya menjauh. Tapi napas ciumannya selalu membuat tubuhnya menerimanya secara naluriah, sehingga tangan yang sedang mendorong bahunya perlahan melemah. Ciuman Daniel dipenuhi dengan emosi yang berapi-api dan lembut. Dia ingin membuatnya mengingatnya dengan cara ini. Bahkan, setelah lebih dari 10 hari berpisah, ia juga tidak boleh melupakannya. Setelah sekian lama, Daniel akhirnya melepaskan Tracy dengan enggan, menangkupkan wajahnya dengan satu tangan dan dengan lembut menggosok bibirnya dengan ibu jarinya. Ingat, kamu adalah wanitaku, selamanya. Kalimat ini adalah mantra ajaib dan dia ingin Tracy mengingatnya dalam-dalam. Tracy sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat bereaksi dan mendorong pintu turun dari mobil. Aku pergi. Selamat tinggal. Daniel menatap punggungnya dengan keengganan dan kegelisahan di hatinya. Tracy bisa merasakan seseorang sedang mengawasinya di belakang. Tapi dia tidak menoleh ke belakang dan langsung naik ke mobilnya. Rolls-Royce Silver melesat pergi. Daniel mengalihkan pandangannya, mengambil ponsel dan menelepon Ryan, kaki Bukit Haruna. Segera sampai. Tracy memandang pria itu dari kaca spion, sampai sosoknya benar-benar menghilang dari pandangan. Lalu dia menoleh dan bertanya, apa sudah menemukan gadis itu? Saat itu, kami bergegas mengejar Nona, tapi dihentikan oleh beberapa orang aneh. Naomi menundukkan kepalanya dan melaporkan, aku dan Paula berpencar. Dia mencari Nona dan aku pergi mencari gadis bernama Windy itu, tapi dia tiba-tiba menghilang. Danny bilang apa? Tracy bertanya sambil mengerutkan kening. Danny terus-menerus bilang bahwa Windy sudah pergi dari bar dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Naomi menjawab dengan hati-hati. Kami mencarinya cukup lama di bar, tapi tidak menemukan Windy gadis itu. Bahkan Belinda pun tidak ditemukan. Bab 816. Mendengar perkataan ini, Tracy tidak mengatakan apapun, hanya memejamkan matanya. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Nona Tracy, Anda jangan marah. Melihat ekspresi muram Tracy, Naomi buru-buru berkata, saya sudah mengatur seluruh tim untuk mencari keberadaan Windy. Pasti bisa menemukannya. Apa kalian menyadari bahwa ada orang yang terus berada selangkah di depan kita? Tracy menyipitkan matanya dengan aura bahaya. Sepertinya segala yang kulakukan berada dalam genggamannya. Nona Tracy, menurut Anda, siapa orang itu? Naomi bertanya dengan bingung. Tracy tidak menjawab, hanya diam untuk beberapa lama. Lalu bertanya, mengenai pernikahan Daniel 2 tahun yang lalu. Apa kalian sudah menemukan informasinya? Belum, Naomi melapor dengan hati-hati. Saya juga tidak tahu mengapa. Awalnya ada informasi mengenai hal itu di internet.
Tapi semuanya malah menghilang saat kami ingin memeriksanya. Bagus. Tracy tertawa dingin. Naomi dan Paula saling memandang. Dalam hati merasa sangat takut. Tidak mengerti apa arti di balik tawa Tracy. Pergi tangkap Denny. Tiba-tiba Tracy memberikan perintah. Baik, Naomi segera menelepon. Menyuruh orang mengurus hal ini. Tracy mengeluarkan ponselnya. Lalu memutar-mutarnya di telapak tangannya dan berkata dengan suara kecil. Aku ingat saat keluar rumah. Daya ponselku sudah terisi penuh. Benar. Sebelum keluar rumah, ponsel Anda sudah terisi penuh. Saya yang mencabutnya. Paula sangat yakin. Sekarang sudah tidak ada daya. Apa rusak? Tracy tidak berbicara. Hanya mencolokkan ponselnya ke pengisi daya di mobil. Kemudian berkata, apa sudah memasang pelacak di mobil Pagani? Periksa posisinya. Naomi tertegun sebentar. Lalu segera mengangguk. Baik. Daniel melemparkan kunci mobil Pagani kepada Hartono. Pergi ke jalan bahagia nomor 1. Baik, Hartono mengemudikan mobil itu. Lalu pergi dengan cepat. Tuan Daniel, kita pulang ke rumah atau ke Luke Hills. Ryan membuka pintu mobil. Mempersilakan Daniel naik. Kembali ke Luke Hills. Daniel melepas topengnya. Lalu mendongak dan bertanya, apa Windy sudah diurus? Sudah diurus. Ryan mengangguk. Dia adalah temannya Nona Tracy. Kami tidak berani menyakitinya. Jadi, untuk sementara kami mengurungnya di villa pinggir kota, memutuskan jalur komunikasinya, dan menyuruh orang untuk mengawasi. Nona Belinda juga mengenal Nona Tracy, juga dekat dengan Windy. Karena takut dia mengetahui sesuatu, maka kami mengurungnya bersama. Jangan biarkan Tracy bertemu dengan Windy. Daniel berpesan dengan serius. Tunggu sampai aku berhasil membuat kakek pergi. Lalu mencari tabib Hansen. Aku baru akan berterus terang pada Tracy. Berterus terang begitu cepat. Apa dia akan memaafkan Anda? Ryan merasa sangat tidak tenang. Awalnya, aku juga ingin menunggu lebih lama dan mengurus semuanya dulu. Tapi, sekarang sepertinya tidak bisa diulur lagi. Daniel mengerutkan keningnya. Tracy yang sekarang sangat cerdas. Aku sama sekali tidak bisa menutupinya lebih lama lagi. Mungkin sekarang dia sedang mengawasiku, serta memasang pelacak pada mobil Pagani itu. Kalau begitu, bukankah Hartono berada dalam bahaya? Ryan bertanya dengan panik. Tidak, Daniel sangat yakin. Meskipun mengetahui sesuatu, tapi dia tidak akan bertindak sembarangan. Baguslah kalau begitu. Ryan masih merasa tidak tenang. Namun, jika Nona Tracy melacak sampai ke jalan bahagia nomor 1, lalu masuk dan melihat-lihat, maka dia akan tahu bahwa itu adalah tempat tinggalnya dulu bersama anak-anak. Bagaimanapun juga, kondisi rumah itu masih tetap seperti saat itu. Di dalamnya penuh dengan foto dirinya, Bibi Juni, serta foto anak-anak. Cepat atau lambat dia akan tahu. Daniel berkata dengan datar, jika dia mengetahuinya dariku, itu hal yang baik. Begitu, mengetahui hal ini, maka secara otomatis bisa mengetahui hubungannya dengan Anda. Ryan mengerutkan keningnya. Menurut saya, berdasarkan karakter Nona Tracy sekarang, jika dia mengetahui masalah yang terjadi di tahun itu, takutnya dia sungguh akan memulai perang dengan Anda. Ada 3 anak, dia tidak mungkin. Daniel memutar-mutar cincin pernikahan yang ada di jarinya. Tunggu kakek pergi. Aku akan mengajak anak-anak bertemu dengannya. Membangkitkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu.